Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Pada video kali ini kita akan mencoba memahami apa yang menjadi prinsip dasar dari sebuah sabun cair, entah itu sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sampo motor, deterjen cair, pembersih lantai, bahkan sampai dengan sabun mandi cair atau body wash sekalipun. Jadi ada prinsip dasar yang perlu teman-teman pahami dalam pembuatan segala jenis dari sabun cair tersebut. Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi prinsip dasar dari semua jenis sabun cair adalah selalu ada bahan yang menjadi dasar untuk dikentalkan. Misalkan adalah Texapon yang dikentalkan dengan garam, atau bisa juga mesh juga yang biasa kita kentalkan dengan garam, atau juga kita mempergunakan pengental yang berbasis air semacam CMC yang dipergunakan untuk mengentalkan air. Jadi semua jenis sabun cair pasti mempergunakan bahan itu. Kemudian prinsip dasar atau prinsip selanjutnya adalah fungsi lanjutan dari sabun cair yang kita inginkan. Misalkan sabun cuci piring itu yang dibutuhkan adalah sabun yang kesat dan busanya banyak, biasanya kemudian ditambahkanlah labs pada formula. Kemudian kalau untuk sabun cuci tangan ada misalkan kelembutan, maka ditambahkan misalnya gliserin untuk melembutkan atau jenis antibakteri untuk mencuci tangan yang lebih kuat. Misalkan untuk deterjen cair yang ditambahkan adalah soda as biasanya atau soda kue, bisa juga STTP atau juga jenis yang lain yang berfungsinya untuk agen pembersih lebih kuat atau menaikkan pH. Biasa ada deterjen cair karena deterjen cair tidak begitu berhubungan banyak dengan tangan. Kemudian untuk sampo motor yang biasa ditambahkan ada wax. Wax ini contohnya adalah parafin atau white oil yang biasa banyak dijual di toko bahan kimia. Fungsinya adalah untuk mengkilapkan dari kualitas sampo motor yang kita buat. Kemudian pembersih lantai juga yang biasanya yang ditambahkan adalah agen bakteri, dan body wash yang biasanya yang fungsi yang ditambahkan adalah bahan-bahan yang fungsinya untuk menjaga kelembaban kulit. Nah, dari situ bisa dipahami bahwa untuk membuat sabun cair yang perlu kita pelajari adalah fungsi lanjutannya, adalah fungsi tambahan dari aditif dari tujuan yang kita miliki atau kita inginkan. Misalkan untuk pembersih lantai, sedikit mungkin kalau memang berbahan dasar Texapon, gunakan sedikit garam, karena garam walaupun bagaimanapun membuat lantai itu biasa menjadi lengket. Kemudian juga sampo motor gunakan sedikit garam karena dia bisa bersifat korosi kalau memang basisnya mempergunakan Texapon sebagai bahan dasar sabunnya. Tetapi kalau untuk misalkan body wash, maka pergunakanlah CMC. Jadi untuk body wash tidak bisa mempergunakan garam karena garam itu di kulit teman-teman bisa merasakan dia bisa menyebabkan kulit kering. Tapi bahan dasarnya ada selalu mempergunakan CMC dan air, dan mempergunakan jenis-jenis tambahan aditif yang lain misalkan aloe vera dan lain sebagainya. Teman-teman harus memahami memang fungsi-fungsi lain tujuan dari bahan kimia yang ditambahkan. Itulah mengapa pengajaran atau pengetahuan tentang bahan kimia tambahan dalam sabun itu perlu untuk membuat suatu sabun cair yang berkualitas dan memiliki daya saing yang baik. Mungkin demikian, hanya sekilas jadi prinsip dasar yang perlu teman-teman pahami dalam pembuatan sabun cair, yaitu adanya bahan yang bisa dikentalkan dan fungsi lain dari zat aditif yang ditambahkan pada sabun cair tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.